Freddy Pilor ke asuransi. Masalah co-payment lagi, ya. Mengapa co-payment ini dibuat oleh OJK? Mungkin karena loss ratio persen asuransi kesehatan itu sangat tinggi. Ya, mengapa loss ratio asuransi kesehatan sangat tinggi? Karena biaya pengobatan yang dibebankan ataupun ditagihkan rumah sakit meningkat. Katanya ada inflasi, ya, kenaikan biaya perawatan, kemudian biaya buat obat-obatan, dokter, perawatan segala macam dan alat-alat. Nah, itu yang menjadi sumber, ya, jadi sumber utama mengapa co-payment ini dikeluarkan. Tapi sebelum mengeluarkan ini, mestinya dipanggil beberapa rumah sakit yang menjadi provider perusahaan asuransi. Mestinya perusahaan asuransi kesehatan ini bersatu padu, ya, berkomunikasi satu sama lain, ya, supaya apa? Tanda petik negosiasi, bukan menekan, tapi menegosiasi dengan rumah sakit. Apakah benar, ya, room and board tersebut sebesar sekian, mahalnya sebesar sekian? Apakah betul si pasien ini harus diberikan obat ini atau tidak? Apakah nggak ada obat lain? Ya, karena terus saja rumah sakit pun juga apa? Tukang obat, maka menjual obat, ya, maka menjual obat semahal mungkin kalau bisa, ya, dan mereka ini sudah tuh hal yang udah rahasia umum, ya. Rumah sakit, dokter dan pabrik obat itu memang mereka punya suatu kerjasama, ya, saling menguntungkan, ya. Jadi semakin mahal obat tersebut, semakin besar komisi yang diberikan oleh pabrik obat kepada rumah sakit dan pada dokter, ya. Tapi dampaknya apa? Masyarakat luas yang menanggung biaya tersebut, ya. Jadi apakah betul ini perlu obat ini, ya? Kemudian tindakan apa? Apakah tindakan ini perlu diberikan oleh rumah sakit kepada pasien? Pasien kan nggak tahu, ya. Kemudian alat ini kan banyak rumah sakit yang membeli alat dari luar negeri itu begitu mahal, yang kemudian apa? Dipaksakan untuk dipakai, ya, disewa atau digunakan oleh pasien. Apakah ini semua layak? Karena terus saja rumah sakit pun juga misi sosialnya sudah tidak ada ataupun bergeser. Kecuali ada beberapa rumah sakit memang punya misi sosial tersebut, ya, dimiliki oleh yayasan ataupun dimiliki oleh suatu suatu lembaga keagamaan dan segala macam. Tapi sebagian besar rumah sakit saat ini sudah komersial, sangat komersial. Dokter pun juga Anda tahu, para dokter pun juga sangat komersial, ya, sangat, karena mereka lihat biaya sekolah yang mahal, ya, kemudian dipelonco sana sini oleh dia punya senior, ya, pada waktu mereka ambil spesialis mereka pun juga mesti mengeluarkan biaya-biaya yang dipaksakan oleh senior segala macam. Alhasil apa? Ini lingkaran setan, tapi masyarakat luas yang menanggungnya. Ya, jadi kembali lagi, ini perlu dulu sama-sama Kementerian Kesehatan, asosiasi rumah sakit, ya, asosiasi perusahaan asuransi, ya, para dokter. Jadi jangan sampai kita ini membebankan semuanya kepada masyarakat luas, ya. Alhasil apa? Asuransi tidak akan diminati oleh masyarakat luas. Ya. Kenapa? Karena bukan mereka yang punya keinginan untuk sakit, ya, kemudian biar masyarakat bukan mereka kontrol, ya, tapi kemudian akhirnya masyarakat luas yang jadi beban. Dan kemudian saya khawatir kalau semakin lama kita nih berpikir masyarakat luas yang menjadi apa yang dibebankan semua, ya, industri perasuransian tidak akan lagi, ya, disukai, diminati seperti saat ini. Seperti yang Anda ketahui bersama, bahwasannya asuransi saat ini sudah tidak lagi berada dalam hati masyarakat luas, ya. Mereka beli asuransi kesehatan terpaksa, ya. Dan kalau misalnya mereka melihat bahwasannya ada alternatif lain, maka akan coba pakai alternatif lain, ya. Khususnya kaum menengah yang pendapatan terbatas, ya. Mungkin kaum yang atas itu yang punya pendapatan tidak terbatas, mungkin mereka masih memakai asuransi kesehatan. Tapi kemudian kalau ada alternatif lain, mereka beli asuransi kesehatan di luar negeri. Ini Anda mesti pikirkan baik-baik. Saya Freddy Pilor, ke asuransi.